Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarif, bisa kembali menjumpai Anda semua. Senang sekali rasanya ini. Saya akan mengajak Anda untuk membahas soal perkembangan banjir di Aceh, tapi berkaitan dengan soal kepemimpinan para bupati yang oleh Gubernur Aceh disebut sebagai cengeng karena menyatakan mereka menyerah itu. Karena kita kan membaca memang di dalam beberapa hari ini sejumlah bupati di Aceh itu menyatakan menyerah dan tak sanggup menangani banjir di daerah mereka. Ini waktu itu bikin heboh ya, tapi Mendagri Tito Karnavian kemudian mencoba meluruskan informasi tersebut. Dia menegaskan bahwa para bupati itu bukan menyerah total, katanya. Mereka itu masih bekerja semampunya, tetapi faktanya memang ada yang tidak mampu. Tetapi sebaliknya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf malah memberikan respon yang jauh lebih tegas. Dia menyatakan para kepala daerah itu dia sebut sebagai kepala daerah yang cengeng dan sebaiknya mengundurkan diri saja, dan karena itu dia kemudian siap untuk mencari penggantinya. Saya membaca di media jaringan Tribun ini menyebut ada 3 nama bupati yang menyatakan menyerah ini. Yang pertama adalah Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al Farlaki, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga. Sementara kalau saya baca di kompas.com ada 3 kepala daerah yang katanya sudah menyatakan menyerah itu. 2 namanya sama ini, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Bupati Aceh Selatan Merawan MS, tapi ada satu lagi bupati, yakni Bupati Pidijaya Sibral Malashi. Namun di luar nama-nama tadi, sikap Bupati Aceh Utara itu malah justru yang paling menarik perhatian publik. Ismail Ajalil itu bukan hanya dia menandatangani surat ketidaksanggupan menangani banjir, tetapi juga menyampaikannya sambil menangis. Ini menambah dramatis situasi krisis yang sedang terjadi. Dan di tengah sorotan publik serta kejengkelan Gubernur Aceh muncul kabar, wah ini yang lebih mengejutkan lagi dan ini saya baca di media sosial membuat banyak orang yang marah ya. Ya ini Bupati Aceh Selatan Mirwan ini dikabarkan berangkat umrah bersama keluarganya pada hari Senin, tanggal 1-2 Desember 2025, 2 hari setelah menandatangani surat resmi ketidaksanggupan pemerintah daerah menangani banjir dan longsor. Ini di Aceh Selatan ini memang cukup banyak ya, ada peristiwanya ada di 11 kecamatan. Nah, jika informasi ini benar, sangat wajar ya bila Gubernur Aceh dan warga Aceh Selatan itu semakin marah. Jangankan warga Aceh Selatan ya, warga ini netizen yang membaca berita itu pun itu langsung marah-marah dan ya minta agar Gubernur Aceh langsung dipecat sajalah bupati seperti ini itu. Kan ini dalam situasi tanggap darurat, masa dia kemudian memilih berangkat bersama keluarganya umroh. Itu ibadah dia yang paling afdol ya ini menyelamatkan warganya yang sekarang sedang menderita. Bencana banjir yang melanda 3 provinsi ini ya, sejak akhir November hingga awal Desember itu memang bukan hanya sekedar banjir musiman. Hampir seluruh wilayah di Aceh itu terdampak mengalami kerusakan yang melampaui kapasitas pemerintah kabupaten untuk meresponnya. Hujan ekstrim turun tanpa henti selama beberapa hari. Sungai-sungai besar meluap, tanggul jebol, dan banjir bandang menyapu perkampungan. Di Aceh ini malah ada beberapa kampung yang hilang, ya, tenggelam. Longsor ini juga menutup akses jalan, membuat banyak kecamatan terisolasi. Laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh menyebut air mencapai 2 hingga 3 meter di pedalaman, sementara pesisir terendam hingga sepinggang orang dewasa. Petugas kesulitan mengevakuasi korban dan arus deras menghalangi perahu, kendaraan tidak bisa masuk, desa terpencil, logistik tersendat, sinyal komunikasi terputus-putus. Gubernur Aceh Muzakir Manaf bahkan menggambarkan kedahsyatan bencana ini sebagai tsunami kedua. Ini untuk menegaskan betapa luar biasa skala kerusakannya. Di Aceh Utara, dampaknya oleh Pak Bupati bahkan disebut melampaui tsunami tahun 2004. Dalam surat resmi bernomor 400 garis miring 1832 tahun 2025, Bupati Ismail Ajalil kepada Presiden menuliskan banjir telah melanda 27 kecamatan dan 852 kampung, baik pesisir maupun pegunungan. Laporan awal mencatat lebih dari 100 korban meninggal dan lebih dari 100 orang hilang serta rusaknya infrastruktur vital, jembatan putus, jalan longsor, dan rumah hanyut. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami menyatakan
ketidakmampuan upaya penanganan darurat bencana dan mohon kepada Bapak Presiden agar kiranya membantu penanganan banjir di Kabupaten Aceh Utara. Sampai hari ini, ke-8 bencana alam banjir telah merenggut 121 nyawa manusia dan korban hilang 118 jiwa, serta mengakibatkan rusaknya infrastruktur publik, hilangnya tempat tinggal masyarakat di beberapa kampung, dan sebagian besar lainnya mengalami rusak berat. Yang ketiga, saat ini dapat kami laporkan kondisi Kabupaten Aceh Utara. Bencana alam banjir, masih banyak kampung-kampung atau desa yang terisolir dan tidak dapat dijangkau oleh transportasi darat disebabkan masih tingginya genangan air, menumpuknya material kayu, tebalnya lumpur, serta pohon dan tiang listrik yang rubuh ke badan jalan. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami menyatakan ketidakmampuan upaya penanganan darurat bencana dan mohon kepada Bapak Presiden agar kiranya membantu penanganan banjir di Kabupaten Aceh Utara. Pernyataan ketidakmampuan ini sampaikan dan atas bantuan Bapak Presiden Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Tertanda Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil. Tembusan yang pertama, Ketua DPR RI di Jakarta, Ketua DPD Republik Indonesia di Jakarta, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta, Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta, Ketua PMPB, BNPB di Jakarta, Gubernur Aceh di Banda Aceh, Ketua DPR Aceh di Banda Aceh, Ketua DPRK di... Situasi serupa juga terjadi di Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Pidi Jaya. Ketika hujan intens turun tanpa jeda, sistem tanggap darurat kabupaten benar-benar kewalahan. Dalam kondisi inilah sejumlah bupati menandatangani surat resmi menyatakan tidak sanggup menangani bencana dengan kemampuan daerah sendiri. Alasan mereka ada akses jalan terputus, skala kerusakan melampaui anggaran daerah, dan jumlah korban dan wilayah terdampak sangat besar. Namun langkah mereka yang menyatakan tidak sanggup akan menulis surat kepada presiden ini dianggap sensitif. Publik itu sedang panik, butuh kepastian. Jadi ketika pemimpin menyatakan tidak sanggup, secara psikologis muncul kesan keruntuhan kepemimpinan. Kontroversi makin besar ketika potongan video viral menunjukkan Bupati Aceh Utara ini menangis saat membacakan surat ketidaksanggupan tersebut. Dalam konteks inilah reaksi keras publik dan Gubernur Aceh itu muncul. Jadi kita lihat banjir besar ini bukan hanya menguji kesiapan pemerintah daerah, tetapi juga menguji figur para pemimpin di kabupaten itu ya. Siapa sebenarnya para bupati yang tadi itu disebut menyerah, apa latar belakang mereka, dan bagaimana rekam jejak kepemimpinan mereka sebelum krisis itu terjadi. Orang banyak penasaran, siapa ini bupati ini kok tiba-tiba menyerah seperti ini. Itu cukup mengherankan. Misalnya kita mulai satu persatu lah ya. Kita mulai dari timur ya. Bupati Aceh Timur ini namanya Iskandar Usman Al-Farlaki. Ini adalah salah satu tokoh muda Partai Aceh yang karir politiknya cukup moncer. Partai Aceh ini partai yang terafiliasi dengan Gerakan Aceh Merdeka ya. Sebelum menjadi bupati dia sudah 3 periode duduk di DPRA. Dan di mata pendukungnya, Iskandar dikenal sangat dekat dengan ulama dan basis massa tradisional di Aceh Timur. Dia sering turun langsung membantu korban bencana, komunitas nelayan, anak-anak yatim, dan pembangunan fasilitas ibadah. Tetapi rupanya gaya kepemimpinan ini begitu berhadapan dengan tantangan besar seperti banjir sekarang ini, dia nyerah juga. Dan ini media menyebutnya dia salah satu bupati yang menandatangani ketidaksanggupan itu ya. Walaupun banyak juga yang menilai ini bagus dong, dia jujur ya. Namun bagi yang lain itu sinyal bahwa pemerintah daerah tidak siap menghadapi bencana besar dan juga ini leadership-nya yang diuji. Bagaimana dengan yang di ujung selatan sekarang ya, Bupati Aceh Selatan. Mirwan MS ini berasal dari Partai Gerindra dan dilantik pada Februari 2025. Dalam penampilannya ini Mirwan sering memposisikan diri sebagai pemimpin yang inklusif, mengajak warga bersatu setelah perpecahan politik pilkada.
Namun sekarang Citra ini terguncang keras ketika 2 hari setelah menandatangani surat ketidaksanggupan menangani banjir dan longsor, dia justru dikabarkan berangkat umrah bersama keluarganya. Informasi ini membuat publik marah di saat ribuan warga mengungsi dan akses menuju desa-desa terputus. Pemimpinnya justru nggak peduli meninggalkan daerahnya. Dan bagi Gubernur Aceh, tindakan ini memberi alasan tambahan yang menyebut sebagian kepala daerah cengeng dan untuk warga ini terasa seperti pengkhianatan di saat krisis. Ini saja sudah bukan diri, cengeng, wadam orangnya. Siapa suruh naik gitu? Baru itu sikit sudah bukan diri. Dan harus proaktif memulakan masyarakat. Jangan lari. Jangan ambil alasan tidak tahu. Jadi saya harapkan kepada Bupati Wali Kota yang cengeng, letak jabatan saja, ganti yang lain. Apa salahnya? Saya harapkan begitu. Dan semua instansi pemerintah masuk camat dan divisi supaya proaktif semuanya dalam membantu masyarakat masa depan dalam bencana banjir ini. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Siapa bupati-bupati yang menyatakan tidak sanggup itu? Haili Yoga. Haili Yoga ini juga saya baca termasuk yang disebut ikut menyampaikan ketidaksanggupan. Dan wilayah Aceh Tengah ini memang dikenal dengan kontur tanah berbukit, sehingga risiko longsor sangat tinggi ketika hujan ekstrim berlangsung. Dan ini banyak ruas jalan di dataran tinggi Gayo Luwes itu yang tertutup, dan kemudian akses menuju desa-desa di lereng bukit itu terhalang, dan akhirnya banyak para korban itu yang sulit untuk diakses. Kalau lihat karirnya, dia ini lebih dikenal sebagai birokrat karir gitu ya. Jadi harusnya dia cukup berpengalaman lah dalam menghadapi situasi semacam ini, meskipun tentu tidak dengan skala sebesar ini. Yang keempat, Sibral Malashi. Ini Bupati Pidijaya. Dalam versi yang saya baca di Kompas, nama Sibral Malashi muncul sebagai salah satu kepala daerah yang menyatakan ketidaksanggupannya. Pidijaya memang menjadi salah satu kabupaten yang rawan banjir bandang karena wilayahnya berada di pertemuan aliran sungai dari dataran tinggi. Banjir cepat merendam kawasan-kawasan padat yang berada di sepanjang sungai. Ini saya belum menemukan background-nya seperti apa, apakah dia partai Aceh, dia atau kombatan atau apa gitu ya. Nah, yang paling banyak disorot tentu saja adalah Ismail Ajalil. Tidak hanya wilayahnya mengalami dampak banjir yang paling parah, melanda 27 kecamatan dan 852 kampung, tetapi juga cara dia menyampaikan ketidaksanggupannya. Dalam video yang viral, Ismail terlihat menangis ketika menjelaskan kondisi rakyatnya. Suaranya bergetar saat membaca surat yang ditujukan kepada presiden, dan ia menggambarkan banjir kali ini sebagai bencana yang bahkan melampaui tsunami 2004. Ini dia menghitungnya dari sebaran wilayah yang terkena bencana maupun tingkat kerusakan ya, bukan korban jiwa. Kalau korban jiwa jelas tsunami 2004 tidak ada bandingnya. Ini dia kelihatannya beberapa kali menangis nih kalau saya lihat dari beberapa video yang tersebar di media sosial ya. Bagi sebagian warga ini tentu saja dianggap sebagai tanda ketulusan empati, tapi rupanya di mata Pak Gubernur dan sebagian rakyat lainnya, dia dianggap bentuk ketidakmampuan pemimpin dalam situasi krisis ya. Ini atau dalam frasanya Pak Gubernur Aceh, Pak Mualem ini ya, gubernur cengeng begini, kalau tidak sanggup mundur saja. Nah, padahal ini kalau saya lihat biodatanya, Pak Bupati ini sama dengan Mualem gitu ya, karena dia juga kombatan GAM ya. Jadi pasti tambah jengkel ini Pak Gubernur, masa ada kombatan kok cengeng gitu ya. Jadi sikap dari para kepala daerah tadi, bupati, kepala daerah tingkat 2 tadi, ini berhadapan dengan sikap keras dan tegas dari Mualem sebagai gubernur. Dia rupanya punya pandangan bahwa pemimpin daerah itu tidak boleh berhenti, tidak boleh menyerah hanya karena kondisi sulit. Dan menurut dia tugas seorang bupati itu bukan sekedar administratif, tapi juga moral, menjaga moral rakyatnya, memastikan daerah bertahan, dan yang berdiri paling depan saat bencana terjadi. Kata cengeng yang dia gunakan menurut saya bukan sekedar kritik, tapi teguran keras yang merefleksikan standar kepemimpinan ala ex-kombatan. Mungkin dia ini karena Pak Mualem ini adalah komandan Gerakan Aceh Merdeka ya, Panglima Gerakan Aceh Merdeka. Jadi kalau menurut versi dia pasti pemimpin itu tidak boleh goyah, bahkan ketika nyawa itu harus dipertaruhkan, dan sekarang yang dipertaruhkan adalah nyawa rakyat. Mualem sendiri sebenarnya menyadari bahwa bencana di Aceh itu dahsyat ya, dan makanya dia menyebutnya sebagai tsunami kedua.
Ya, ini artinya apa? Dia tahu bahwa skala kerusakan dan penderitaan warga itu sudah berada pada titik yang luar biasa. Bagi Mualim kelihatannya justru di saat seperti inilah pemimpin diuji, bukannya mundur. Dari konteks ini saya kira kita bisa memahami ada kemarahan dari Mualim. Dia melihat bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti hanya karena pemerintah daerah kewalahan. Dan dia menuntut bupati tetap memimpin, berkoordinasi dan mengambil keputusan. Bukan melimpahkan sepenuhnya tanggung jawab ke provinsi apalagi ke pusat. Nah, oke lah kalau soal cengeng dan sebagainya itu udah diterima saja lah. Tapi kalau ada seorang bupati, kemudian ternyata di tengah situasi ini dia malah pergi umroh bersama keluarganya, menurut saya ini paling berat ya. Walaupun kita bisa menduga ya, ini pasti dia pendaftaran umrohnya sebelum peristiwa bencana. Tapi ketika terjadi bencana ya harusnya sebagai seorang pemimpin dia pasti membatalkan dong kepergiannya. Kalau toh katakanlah anak dan istrinya misalnya sudah mendaftar, mungkin nggak ada masalah kalau anak istrinya yang berangkat. Tapi Pak Bupati harus stay dong. Ini harusnya ya. Ini kan dia disebutkannya 2 hari setelah dia menandatangani ketidaksanggupan gitu tanggal 1 ya dia berangkatnya dan hari ini tanggal 5 Desember ya, 2025 sejumlah media online dan media sosial itu melaporkan memang benar ini Pak Bupati ini Pak Mirwan MS ini dia pergi umroh walaupun ada yang mencuit bahwa mudah-mudahan ini hoax Pak ya karena ini memang nggak masuk akal kalau betul-betul dia pergi tapi di sejumlah media online dan media sosial itu beredar foto Bupati Aceh Selatan Mirwan MS bersama istrinya berpose di Tanah Suci. Ini Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra mesti menegur kadernya seperti ini ya. Foto itu diklaim memang diambil pada saat bencana ini saat sebagian besar wilayah kabupaten masih bergulat dengan dampak banjir dan longsor serta ribuan warga tinggal dalam pengungsian. Ini kan fase-fase tanggap darurat ya. Dan ini foto-foto itu diunggah oleh rupanya Biro Travel yang memberangkatkan mereka disertai ucapan misalnya Barakallahu fi umrik Ibu. Terima kasih telah mempercayakan perjalanan umroh bersama. Ini nama ininya ya. Semoga menjadi umroh mabrur dan dengan segala hajat dikabulkan. Oh, rupanya bersama dengan ulang tahun si ibu bupati ya, atau istrinya bupati, bukan ibu bupati ya. Unggahan itu sangat viral. Di media sosial dan forum publik muncul protes keras. Banyak warga yang mempertanyakan prioritas sang bupati. Ada satu akun ini yang menulis, Bupati Aceh Selatan lebih memilih umroh dibandingkan mengurus warganya yang sedang dilanda musibah banjir. Interpretasi publik terhadap foto itu sangat negatif. Banyak pihak yang menilai bahwa tindakan itu menunjukkan ketidakpekaannya terhadap penderitaan rakyat serta memperkuat kesan elit politik jauh dari realitas di lapangan. Jadi pemerintah Aceh melalui surat sudah menyatakan ketidaksanggupannya karena suratnya ini terbitnya tanggal 24 bukan 25 November ya. Karena mereka menyatakan bahwa 11 kecamatan terdampak banjir longsor dengan kerusakan infrastruktur besar, akses transportasi terputus, lumpuhnya layanan publik serta warga banyak mengungsi. Pak Bupatinya malah pergi ke Tanah Suci. Nah, jadi bagaimana coba? Nggak, nggak sanggup menangani bencana, tapi malah pergi. Tapi soal ketidaksanggupan itu, ini rupanya PLT Sekda Aceh Selatan menyatakan bahwa itu bukan tanda kelemahan, kata dia. Ini melainkan langkah administratif agar penanganan bencana bisa dialihkan ke tingkat provinsi ataupun pusat, supaya penanganannya bisa lebih cepat, terstruktur, dan memadai. Ya, tapi tetap saja lah ya, itu tidak sanggup artinya gitu ya. Nah, namun publik menilai bahwa izin umroh saat krisis itu menunjukkan prioritas yang keliru. Banyak yang menuduh bahwa bupati meninggalkan rakyatnya saat mereka paling membutuhkan bantuan. Tepat ketika bencana melumpuhkan kehidupan banyak rakyat, rumah rusak, akses jalan terputus, dan kebutuhan dasar terganggu. Ngomong-ngomong mestinya kalau berangkat umroh ini juga harus izin ke Pak Gubernur. Ini jangan-jangan dia memang sudah dapat izin dari Pak Gubernur. Tapi katakanlah dia sudah dapat izin Pak Gubernur dan kita bisa duga izinnya mungkin jauh sebelum pelaksanaan pengajuannya itu sebelum terjadi bencana, harusnya kesadarannya dia tinggi, dia harus membatalkan keberangkatan itu. Jadi wajar kalau kemudian ini banyak yang sangat kecewa, marah, dan yang lebih berat nih sebenarnya pemimpin itu kehilangan kepercayaan. Pernyataan para bupati yang menyatakan tidak sanggup menangani banjir di wilayahnya memunculkan pertanyaan lebih besar. Apa sebenarnya yang tengah terjadi dalam tata kelola pemerintahan di daerah khususnya di Aceh? Apakah ini murni masalah kapasitas teknis atau persoalan struktural yang jauh lebih dalam?
Saya mencoba melihatnya dari beberapa sudut. Ya, pertama, bencana kali ini menunjukkan betapa rapuhnya infrastruktur dan sistem mitigasi bencana di sejumlah kabupaten. Alih fungsi lahan, kerusakan daerah aliran sungai, sedimentasi sungai, hingga pembangunan tidak terencana menyebabkan banyak wilayah Aceh berada dalam kondisi sangat rentan. Dalam konteks ini, bencana besar hanya tinggal menunggu momentum pemicu dan ketika terjadi pemerintah daerah menghadapi tekanan yang melampaui kemampuan organisasi mereka. Kedua, respon para bupati memperlihatkan bahwa kepemimpinan daerah tidak memiliki kapasitas krisis yang kuat. Dalam situasi bencana, masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu memberi arah, menciptakan ketenangan, dan mengkoordinasikan langkah-langkah penyelamatan. Ketika pemimpin justru menyatakan tidak sanggup, secara psikologis itu menciptakan ruang kosong kepemimpinan yang berpotensi memperburuk kepentingan publik. Ketiga, ini penting juga, ini menarik. Ada dimensi politik yang tidak dapat diabaikan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf ini kan seorang mantan kombatan. Dia bahkan Panglima Gerakan Aceh Merdeka. Jadi dia simbol keuletan, simbol ketegasan, dan juga mampu menahan penderitaan. Ya, ini standar moral yang saya kira sangat berbeda dengan dibandingkan dengan bupati-bupati tadi ya. Bagi generasi kombatan, pemimpin tidak boleh mundur dalam situasi genting. Itulah yang membuat Mualim begitu keras ketika menyebut sebagai bupati cengeng dan menyuruh mereka mundur. Ucapan itu bukan sekedar kritik administratif, itu adalah serangan moral, simbolik, dan politis. Keempat, ini yang paling menarik menurut saya ya, ini kasus Mirwan MS, yang saya masih tetap menggunakan kata diduga ya. Berangkat umroh saat daerahnya sedang dilanda bencana memperlihatkan jurang besar antara elit politik dan warga. Publik menilai tindakan itu sebagai bentuk pengabaian, bahkan jika keberangkatan itu dilakukan dengan alasan pribadi atau keagamaan. Dalam situasi krisis, simbol lebih kuat dari fakta. Ketidakhadiran pemimpin di saat warga kehilangan rumah dan mengungsi meninggalkan luka sosial yang sulit dipulihkan. Kelima, fenomena surat ketidaksanggupan massal mengindikasikan bahwa ada masalah koordinasi antara kabupaten, provinsi, dan pusat. Sistem komando tanggap bencana seharusnya kuat dan terintegrasi, namun yang terlihat justru sebaliknya. Keputusan terpisah-pisah, komunikasi tidak selaras, dan instrumen negara tampak lebih lambat bergerak. Pada akhirnya krisis ini lebih dari sekedar banjir, dia menyingkap persoalan mendasar dalam tata kelola, khususnya di Aceh. Lemahnya perencanaan, buruknya mitigasi, dan rapuhnya kapasitas kepemimpinan daerah ketika dihadapkan pada bencana skala besar. Kisruh kepemimpinan di Aceh ini semakin menarik jika dibandingkan dengan kasus lain yang kemarin saya bahas, yang terjadi di Sumatera, yakni di Kabupaten Samosir. Bupati Samosir, Pak Fandiko Gultom, justru melakukan tindakan yang berlawanan. Dalam situasi banjir dan kerusakan lingkungan di daerahnya, dia dengan tegas menolak bantuan dari perusahaan atau korporasi besar yang dinilai memiliki rekam jejak melakukan perusakan lingkungan dan berkontribusi terhadap bencana besar di Sumatera kali ini. Keputusan itu menuai pujian karena dianggap menunjukkan keberpihakan moral kepada warga dan komitmen memperbaiki tata kelola lingkungan. Meski kita mesti fair juga ya, kita harus melihat juga apakah kerusakan di Samosir itu sebanding dengan apa yang terjadi di beberapa kabupaten Aceh tadi. Tapi tetap saja kontras itu penting dicatat. Di satu daerah ada bupati yang menyatakan ketidaksanggupannya bahkan sampai menangis minta bantuan kepada presiden. Di daerah lainnya ada seorang pemimpin yang mencoba berdiri tegak menolak intervensi perusahaan yang dianggap penyebab kerusakan. Dua sikap berbeda, dua skala bencana yang berbeda, tetapi keduanya memperlihatkan satu hal, kepemimpinan diuji bukan ketika keadaan normal, melainkan ketika krisis datang. Saya Subno Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.